Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya soal satu bab spesifik dari buku Learning How to Learn. Bab 5, Sisi Lain Meja Guru. Betul sekali, dan sumber utamanya ini kisah pribadi salah satu penulisnya, Elle McConville. Ya, dia ini kan guru tapi bukan guru sains ya. Justru itu uniknya, dia guru agama dan filsafat di Inggris. Nah, di usia 42 tahun, dia merasa ada semacam lubang gitu dalam pengetahuannya. Dulu, waktu sekolah, dia nggak suka kimia. Selalu dihindari lah pokoknya. Terus dia nekat menantang diri sendiri belajar kimia tingkat SMA dan ikut ujian akhir bareng murid-muridnya sendiri. Wow, itu cukup nekat ya. Belajar materi untuk 5 tahun tapi persiapannya cuma setahun. Sambil ngajar juga. Iya, sambil ngajar full time. Tujuannya itu lebih dari sekedar pembuktian sih. Dia pengen merasakan lagi gimana ya rasanya jadi pemula total menghadapi sesuatu yang dianggap sulit banget. Oke. Inspirasinya juga datang dari rekannya, Barb Oakley, dan konsep kalau otak kita itu bisa di-rewired. Jadi dia pengen ngetes langsung, strategi belajar yang mereka tulis di buku itu beneran works nggak buat orang non-science kayak dia. Dan ini relevan banget ya buat Anda semua karena ini nunjukin kalau proses belajar itu bisa jadi petualangan seru. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang yang beda. Benar. Dan yang bikin tambah menarik, Gimana? dia nggak diam-diam belajarnya. Dia umumkan rencananya ke satu sekolah penuh. Dan terang-terangan minta bantuan murid-muridnya. Reaksi muridnya gimana tuh? Pasti ada yang ngeledek mungkin. Iya, mungkin awalnya ada yang geli sedikit ya, lihat gurunya jadi murid lagi. Tapi, ternyata mereka justru suportif banget. Oh iya? Iya, mereka jadi proaktif nanyain kabarnya, gimana Pak kimianya, terus kasih rekomendasi video penjelasan di YouTube, kadang nguji dia, ngajak ikut eksperimen di lab. Seru juga ya. Banget. Sampai Algu bilang gini, siswa itu bisa jadi guru yang hebat. Pengalaman ini beneran bawa dia ke sisi lain meja guru gitu. Nah, terus gimana dia menerapkan strategi-strategi belajar dari buku ini? Ada contoh spesifiknya? Ada. Dia disiplin banget pakai teknik Pomodoro, tahu kan? Fokus belajar 25 menit, terus istirahat pendek. Iya. Nah, pas istirahat itu, dia pakai yang namanya mode diffuse. Pikiran dibiarin rileks, nggak fokus ke satu hal. Ternyata ini penting buat bantu otak bikin koneksi baru, mecahin masalah yang susah. Contohnya gimana tuh mode diffuse-nya dia? Dia seringnya jalan-jalan santai sama anjingnya, namanya Violet. Sambil jalan itu, ya mikirin konsep kimia secara lepas aja, nggak dipaksa. Jadi istirahatnya pun strategis ya? Keren. Ada lagi? Banyak. Dia bahkan, ini lucu sih, nyoba jelasin konsep kimia ke anjingnya. Hah? Serius? Beneran. Tapi ini sebenarnya cerminan teknik active recall sama self-explanation. Jadi, coba mengingat lagi info tanpa lihat catatan, terus jelasin ulang pakai kata-kata sendiri. Efektif banget buat nancepin pemahaman. Oke, masuk akal sih. Dia juga rutin uji diri sendiri, terus kalau nggak paham, ya cari video penjelasan lain di internet. Kalau udah mentok banget, baru deh tanya ke muridnya. Nggak gengsi dia. Teknik lain kayak interleaving gitu dipakai juga? Dipakai. Interleaving itu kan belajar dengan cara pindah-pindah topik, ya, dalam satu sesi. Misal habis belajar ikatan kimia, pindah ke stoikiometri, balik lagi. Ternyata itu lebih bagus buat memori jangka panjang dibanding belajar satu topik sampai tuntas, baru pindah. Oh gitu. Picture walk juga. Iya, picture walk. Jadi, sebelum baca detail satu bab, dia lihat-lihat dulu judul subbabnya, gambar-gambarnya, rangkumannya. Biar dapat gambaran besarnya dulu. Sama dia juga pelajari soal-soal ujian tahun lalu. Kreatif juga ya, sampai bikin jembatan keledai segala, kayak contoh krayolit itu. Persis, itu contoh bagus banget. Buat nginget krayolit itu katalis buat nurunin titik leleh aluminium, dia bayangin dirinya nangis, cry, di depan mobil Porsche putih white powder yang lagi meleleh, melting. Aneh, tapi nempel di otak. Aha, iya. Menunjukkan kalau personalisasi itu penting ya dalam belajar. Betul, tapi ya gitu. Semua ini butuh pengorbanan waktu kan? Liburan sekolah, akhir pekan, kepake buat belajar. Hasil ujiannya gimana akhirnya? Setelah semua perjuangan itu. Dia ngakunya sih nggak pede-pede amat pas ujian. Ya wajar lah, persiapan cuma setahun dibanding materi 5 tahun. Tapi lulus.
dan nilainya bagus. Wah, keren. Yang paling bikin dia seneng itu pas bisa kasih lihat hasilnya ke murid-muridnya yang udah dukung dia dari awal. Jadi, refleksi terbesar dia apa dari pengalaman ini? Inti dari sisi lain meja guru itu apa dong? Refleksinya dalam banget sih. Pengalaman ini nyadarin dia lagi betapa susahnya jadi pemula. Sesuatu yang, sering dilupakan sama para ahli atau guru yang udah lama banget nguasain bidangnya. Bener juga. Dia jadi nggak cuma lebih paham soal atom dan molekul, tapi juga lebih paham dunia murid-muridnya. Dan ada kutipan bagus ya di akhir bab itu, pepatah Tiongkok. Oh iya, waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Nah, itu dia. Kena banget kan semangatnya. Jadi, pelajaran penting buat Anda nih. Bukan cuma soal kita bisa belajar hal baru yang susah di usia berapapun, asal strateginya pas, Tapi juga soal nilai dari perspektif itu sendiri. Menempatkan diri lagi di kursi siswa, itu bisa buka pemahaman yang, luar biasa. Oke, sebagai penutup nih, kita coba bawa ini lebih dekat ke Anda ya. Alka menantang dirinya sendiri terus ngelibatin komunitas sekolahnya. Coba deh Anda bayangin, gimana kalau Anda ajak orang dewasa lain di hidup Anda? Mungkin guru, orang tua, atau teman. Untuk sama-sama belajar sesuatu yang baru, yang sama-sama menantang buat kalian berdua. Kira-kira pengalaman unik apa ya yang bisa muncul dari proses belajar bareng kayak gitu? Nah, itu pertanyaan buat Anda renungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.